Ya, selamat siang. Ini udah lama saya nggak bikin video detail tentang Suzuki Address. Kali ini saya mau review singkat aja buat dua motor Suzuki Address saya. Yang ini Address Playful 2019, yang itu Address Standard 2017. Ini basicnya Predator. Predator itu warna DSTNK-nya hitam. Saya bikin jadi playful karena playful juga warna di STNK-nya hitam, yang membedakan tuh hanya garis-garis playfulnya ini bercorak-corak warnanya. Ini dua motor yang akhirnya saya putusin untuk saya piara. Udah cukup lama ini, kalau yang mantengin Facebook saya pasti tahu nih motor udah lama nggak saya jual-jual. Ya karena emang ini saya pakai, emang saya ada Address 4, yang dua udah laku dijual, yang ini saya pakai. Kenapa sih San lu demennya Address ya? Bukan masalah bentuk atau apa ya, cuman lebih ke arah nyaman aja pakai ini motor. Nah ini yang dua ini speknya beda nih, yang kuning sama yang test red itu speknya beda. Yang kuning ini full standar, ini saya arahnya ke modifikasi jadi tampilan. Kalau yang test red ini sedikit saya oprek mesinnya, nggak banyak, masih basic liftnya standar, cuman main CVT pengapian itu. Kalau untuk dipakai harian ini yang tiap hari saya pakai nih, makanya kan kotor tuh, nggak saya cuci, apalagi cat ayam lagi ada pengecoran, hujan dulu juga. Oke, kita bahas deh dikit-dikit deh. Kalau menurut saya tuh Address itu cukup standar ya. Memang kelemahan Address itu komstirnya, remnya nggak pakem, lampunya nggak terang, sama lemot ya tarikannya ya. Kalau untuk tarikan lemot itu sedikit ya, dirawat juga sebenarnya cukup kok, nggak perlu dimacam-macamin, karena memang ciri khasnya itu seperti itu. Tarikannya agak lemot tapi nyaman, di atasnya tuh nyaman, tengah ke atasnya tuh nyaman gitu loh. Jadi memang tipikalnya ada situ bawahnya lemot, tapi kalau udah rolling itu asik, jadi nggak kenceng juga tapi asik. Kalau buat saya nyaman ya, nyaman itu kenapa saya bertahan terus pakai Address. Kalau pengen kenceng mungkin bisa beli NMAX, bisa beli PCX itu kenceng. Ini enggak, ini kenceng. Bahkan sama Beat aja masih kencengan Beat. Cuman saya nyaman di badan pas, jadi posisi reading posisinya pas. Kalau Address itu buat saya itu cukup dirawat, serajin di servis, ganti oli yang rutin, joknya dilatek, terus hand gripnya dipakein punya KZ bisa, pakai NMAX bisa, balancernya diganti yang gedean biar getarannya lebih halus, sama lampunya diambil. Kalau untuk lampu saya pakai dua cara nih. Yang ini pakai Duromoto. Kemarin saya pakai M1 2 biji, sekarang saya pakai M3 1 biji. Ini pakai LED. Kalau ini saya pakai Proji, tapi di bawahnya ada Duromoto. Duromoto tuh. Di bawahnya ada Duromoto M1. Terus pengereman saya upgrade. Kebetulan itu peleknya kan pakai pelek kopinya Daytona ya, Virosi. Saya custom punya Vario 125 ini, jadi piringannya pakai Absolute Revo, masternya kalipernya ini pakai Beat. Terus masternya ini masih standar yang ini. Kalau yang ini masternya saya ganti pakai punya Gesek R. Terus kalipernya pakai punya Beat, piringannya pakai punya Skywave atau Smash sama aja, yang penting 220. Mau ori mau KW, tapi kalau ori pasti lebih awet sama lebih pakem kalau pendapat saya. Tapi kalau KW ya lumayan lah, so-so lah, lumayan. Nah ini headlampnya saya custom pakai Proji LED 1,8 inch ditambah ring lagi. Belakangnya nggak saya smoke, kalau Duromoto tuh belakangnya saya smoke, jadi kelihatannya saya sih lebih suka ini, lebih garang ya. Ini juga cakep sih, cuman ini lumayan lebih garang. Apalagi ya, hand grip ini pakai KJ, ini pakai standar, ini balancernya pakai Arasi, ini balancernya pakai GSX. Ini saya tambahin bracket HP Group Pro 2. Ini kilometernya 37.000 ya Om ya. Kalau ini kilometernya baru 10.000. Terus ini saya pakai emblem special edition nih. Ini edisi yang hanya keluar di Jepang. Kalau yang ini masih standar. Kalau yang standarnya kan dia cuma tulisannya FI ya. Apalagi ya, oh ya, knalpot itu saya pakai WRC. Yang ini bahan
Body silencernya nih standar, bukan stainless tapi lehernya stainless. Kalau yang ini bahannya stainless silencernya, dan lehernya stainless juga. Ini pakai cover, itu nggak pakai cover karena itu nggak panas, itu kalau dipakai nggak panas. Terus moncong knalpotnya pakai PCX 160 ori, ini juga sama nih, PCX 160 ori. Ini pakai DB killer dua-duanya. Belakangnya saya bikin Eropa look, behelnya juga Eropa. Kalau ini saya tambahin pakai sandaran Kimco 3X, ini dibolongin aja, jadi ketika dibuka itu seperti ini. Nah, jadi istri saya bisa nyandar nih. Kalau saya jarak jauh nih kepake banget sih, cuman hati-hati ya, ngebolongin ini harus pas. Jadi kalau bisa di fitting sama boncenger, karena kalau badannya gede ini jadi sempit, kalau badannya nggak begitu gede ini cukup. Ngikutin aja, ngikutin postur intinya, dan jangan sayang dibolongin. Kalau sayang dibolongin jangan pakai itulah. Oke, apalagi ya, selebihnya itu. Oh ya, ini untuk masalah velg, ini depan belakang saya pakai velg yang bentuknya mirip Daytona, mereknya dari Virosi. Ini saya custom, jadi yang belakang itu saya tanam pakai tromolnya Orinex Thailand. Ini dibobok gitu, dimasukin tromol dengan cara dihidrat, terus dikasih sepi biar nggak copot, terus dilas argon keliling. Ini las argonnya tuh, kelihatan tuh, ini las argon ya. Untuk masalah ban, saya tuh selalu ban depan saya pakai 90/90. Ini 90/90, 90/90. Itu Michelin, ini Maxxis Extra Max. Kalau yang belakang saya pakai 90/90 juga. Cuman kebetulan itu karena belinya second, dapatnya 100/80. Saya sih lebih suka 90/90 rata ya. Jadi otomatis akan mengubah ergonomi, karena ban depan ini stang ini jadi agak naik, karena kan dia lebih tebal tuh, dia agak naik. Jadi ke badan tuh lebih nyaman kalau pendapat saya sih. Cuman semua itu balik ke masing-masing ya. Bawahnya dia kan 80/90 sama 90/90 belakang. Kalau saya depannya 90/90, belakangnya 90/90. Itu yang cocok di saya. Tapi tiap orang beda-beda, Om. Oke, sekarang kita dengerin suaranya. Suara knalpotnya. Ini juga didengerin juga suaranya. Nah, beda kan? Ini lebih enteng, yang ini agak sedikit berat. Memang ini standar, nggak ada apa-apain ini. Ini cuman saya pasangin kapasitor di aki, itu saya pasangin kapasitor dari Luminor. Tujuannya ketika di akinya soak, kita masih bisa engkol, masih hidup. Karena kalau akinya udah soak banget tuh, kalau bawa nadas nggak bisa diengkol, harus ganti aki. Sama ini juga pakai kapasitor. Cuman ini akinya upgrade ke 6 ampere, karena kan ini banyak lampu kan. Lampunya juga wattnya gede-gede. Ini 15 sama ini 35, berarti udah 65. Kalau ini kan hanya satu aja nih, 30 watt nih. Jadi cukup lah. Kalau dia hanya kapasitor, itu kapasitor plus akinya di upgrade pakai aki Vario atau Satria FU. Itu pakai Luminor, di kabel coil juga pakai Luminor. Kalau ini di kabel coilnya standar, nggak ada apain. Businya ini pakai Breeze, itu businya pakai Brookman. Itu pakai Brookman, pakai Breeze. Karakternya kalau Brookman galak, terus ya asli Suzuki harusnya awet ya. Kalau ini Breeze lebih mudah starter, tapi sama kayak standar, nggak ada perubahan signifikan. Tapi emang kalau starter lebih gampang pakai Breeze. Oke. Oh iya, untuk lampu nih saya menambahkan saklar on off. Ini untuk lampu utama. Jadi lampu utama pakai saklar on off. Terus untuk lampu tambahannya yang si Duromoto itu saya tambahin ini. Itu lampunya putih nyala, ini nyala kuning. Untuk lampu sayanya gimana? Kayak lampu sayanya di bawah itu Om, pakai hybrid saya pakainya. Jadi ketika ngesen dia seperti ini. Nah, kalau sudah kelar ngesen, nah jadi senja lagi. Kalau untuk ini saklarnya hanya on off lampu utama aja. Ini bawah ngikutin kontak, ketika kontak on dia akan otomatis nyala. Ini kalau malam nyala nih ya, ini nyala nih kalau malam ada lampunya. Nah, saya sih lebih suka yang ini, yang
si Duromoto itu karena bentuknya itu nyemok-nyemok gitu. Nah, seperti ini Om ya. Oke. Oke Om, ini impresi awal secara fisik aja. Nanti saya bikin review lagi untuk lebih mendetailnya lagi. Jadi itulah alasan saya kenapa selalu address lagi. Padahal NMAX baru keluar saya beli, PCX baru keluar saya beli, ADV juga dulu saya beli, Genio saya beli. Tapi memang di badan saya nggak cocok, gimana ya, nggak bisa dipaksain juga kalau saya. Jadi saya cocoknya pakai ini. Jadi posisi reading aja sih lebih ke arah itu. Jadi saya nyaman. Naik motor itu kalau nyaman di badan ya dipertahankan, kalau nggak nyaman ya berarti nggak cocok. Tinggal mencari yang nyaman. Dengan segala kekurangannya ya saya cocoknya pakai ini. Oke. Demikian review singkat saya tentang dua motor address pakaian saya. Jangan lupa ya di like dan di subscribe. Terima kasih dan selamat siang.